Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Sukandi dari kelas 2C Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang eksistensi Pancasila dalam arus dan pola gerakan radikalisme di lingkungan kampus, utamanya mahasiswa. Tapi sebelum itu, saya akan menyajikan beberapa definisi yang berkaitan dengan tema kita pada kali ini. Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal berada atau keberadaan. Sedangkan radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Menurut alinea.id ada 3 macam radikalisme. Yang pertama keyakinan, kemudian tindakan, dan selanjutnya adalah politik. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita akan menilik sedikit bagaimana arus dan pola pergerakan radikalisme ini. Pada awalnya, gerakan radikalisme atau gerakan-gerakan Islam garis keras tersebut dilatar belakangi oleh politik lokal. Gerakan radikalisme merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap gerakan komunisme di Indonesia, sehingga kaum radikal atau orang-orang yang ada dalam garis radikalisme ini beranggapan bahwa demokrasi Pancasila merupakan suatu hal yang haram, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya, baik pemerintahnya maupun masyarakat sipil yang bukan anggota dari kaum radikal tersebut, dianggap sebagai kafir. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan radikalisme yang marak di lingkungan kampus, utamanya mahasiswa. Pada bulan Februari sampai dengan April 2019, Setara Institut melakukan riset terhadap beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia tentang gerakan radikalisme. Sehingga pada bulan Mei, Setara Institut mengumumkan bahwa ada 10 perguruan tinggi negeri yang terpapar paham radikalisme. Salah satunya adalah Universitas Mataram. Sekalipun rektor sudah mengklarifikasi bahwa di Universitas Mataram tidak ada gerakan radikalisme, tetapi masih ada beberapa pihak yang memang memantaskan UNRAM sebagai kampus yang terpapar radikalisme. Ini faktanya. Sebenarnya, gerakan radikalisme di kampus-kampus atau di beberapa kampus ini bukan suatu hal yang baru atau suatu hal yang memang benar-benar baru-baru ini terjadi. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bahwa paham radikal ini sudah ada sejak dulu, sejak zaman Orde Baru. Jadi ini bukanlah suatu hal yang baru. Bahkan banyak sekali cerita bahwa mahasiswa-mahasiswa rela meninggalkan kuliah atau berhenti kuliah untuk mengikuti gerakan-gerakan yang untuk membentuk negara Islam. Seperti data yang sudah saya himpun, dari data tersebut, ada memang beberapa mahasiswa yang ikut serta dalam gerakan radikal tersebut. Dan hasil dari riset Setara Institut pada tahun lalu, yang saya maksud adalah pada bulan Mei 2019, bahwa terdapat 3 wacana gerakan radikal di 10 PTN tersebut, yang salah satunya adalah UNRAM, IPB, ITB, dan lain-lain. Yang pertama itu adalah propaganda bahwa keselamatan hidup, baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan pribadi, itu bergantung pada ketaatan kita
di jalan Allah. Yang kedua, itu propaganda bahwa Islam sedang di dalam ancaman musuh-musuhnya seperti Zionisme, imperialisme barat, kapitalisme, dan Islam sekuler dan liberal. Dan yang ketiga yaitu ajakan untuk melakukan perang pikiran dalam rangka melawan berbagai macam bentuk ancaman demi kejayaan Islam. Nah, sekarang baru kita akan membahas tentang eksistensi Pancasila terhadap gerakan radikalisme tersebut, khususnya di lingkungan kampus ya. Seperti yang kita ketahui, peran Pancasila itu sangat-sangat penting di dalam suatu permasalahan yang ada di negara. Peran Pancasila sungguh diperlukan sebagai upaya menyelesaikan sebagai upaya menyelesaikan masalah radikalisme yang brutal dan membabi buta. Tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut tidaklah mudah sesederhana yang kita pikirkan. Tentunya kita membutuhkan kerja keras, kemudian juga konsistensi yang cukup agar bisa membumikan kembali ideologi Pancasila itu sebenarnya seperti apa. Kemudian Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia yang syarat dengan budi pekerti, kearifan, kebijaksanaan, dan moralitas harus diimplementasikan di dalam berbagai organisasi, baik organisasi-organisasi Islam, terlebih lagi organisasi-organisasi yang sedang marak dan berkembang di dalam kampus-kampus. Pancasila harus dijadikan pedoman di dalam organisasi tersebut, terserah organisasi dalam bentuk apapun. Terlebih lagi, seperti yang sudah saya katakan, organisasi-organisasi yang sedang berkembang dan marak di kampus harus benar-benar menggunakan Pancasila sebagai pedoman berorganisasi, sehingga dengan pengimplementasian Pancasila tersebut itu bisa menghindarkan mahasiswa dari sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti contohnya intoleransi. Iya, selain intoleransi juga terorisme dan otomatis gerakan radikalisme itu sendiri. Itu sebabnya mengapa pengimplementasian Pancasila atau menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam berorganisasi itu sangat penting. Kemudian bagaimana sih peran Pancasila atau eksistensi Pancasila secara mendetail terhadap gerakan radikalisme yang marak ini? Di sini ada empat peran atau eksistensi Pancasila itu sendiri yang sudah saya kutip dari beberapa sumber yang insya Allah terpercaya. Yang pertama itu memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kehidupan di lingkungan kampus. Jika nilai ideologi Pancasila sudah tertanam dan sudah kita bisa implementasikan dengan bagus, otomatis kita bisa terhindar dari gerakan radikal itu sendiri, karena sudah jelas sekali di dalam Pancasila itu, di dalam 5 Pancasila itu terkandung makna yang kita sama-sama sudah paham, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kita sudah bisa mengimplementasikannya, berarti kita sudah mampu untuk menghindari gerakan-gerakan yang seharusnya tidak ada, seperti gerakan radikalisme itu sendiri. Terus yang kedua yaitu mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi. Yang kedua, sekali lagi, mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi. Maksudnya seperti apa? Ketika kita sudah mengkaji, hasil dari kajian tersebut bisa memperkuat ideologi kita, bisa memperkuat pemahaman kita terhadap Pancasila, terhadap ideologi Pancasila. Jadi kita tidak mudah terpengaruh oleh eksternal kita, lingkungan kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga yaitu meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut.
antara lain dengan menegaskan keadilan, kebenaran, menghargai harkat dan martabat manusia, baik beda ras, beda suku maupun beda agama. Kita harus tetap menghargai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Tidak ada intoleransi, tidak ada diskriminasi. Kemudian mencegah terjadinya diskriminasi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Jika kita sudah berusaha untuk mencegah terjadinya diskriminasi di dalam suatu kelompok atau di dalam kehidupan kampus, di lingkungan kampus, kita sebagai mahasiswa secara tidak langsung menghindarkan diri dari yang namanya gerakan radikalisme. Kemudian mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Jika kita sudah menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat kita melanggar hak asasi manusia, kita tidak menggunakan hak kita secara berlebihan, itu bisa menjaga kita dari sesuatu yang membuat kita itu bisa menjaga diri kita dari gerakan tersebut, gerakan radikalisme tersebut. Dan yang keempat, yakni mengambil tindakan yang cepat dan tepat terhadap adanya aksi-aksi radikalisme di dalamnya. Ketika kita tahu ada sebuah kelompok atau sebuah organisasi yang melaju ke arah gerakan radikal, kita harus bisa mengambil tindakan yang cepat dan tepat, sehingga dengan cara tersebut itu bisa mencegah sekaligus menjauhkan mahasiswa di lingkungan kampus, khususnya di Universitas Mataram, terhindar dari gerakan-gerakan radikalisme. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita bisa mengimplementasikan nilai Pancasila sepenuhnya di dalam hidup kita dan juga mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi Pancasila tersebut, gerakan-gerakan radikalisme ataupun sesuatu seperti intoleransi, kemudian diskriminasi, itu tidak akan terjadi selama kita mampu mengimplementasikannya secara baik dan benar. Jadi sudah saatnya kita mari mengimplementasikan apa yang seharusnya kita implementasikan, seperti sila-sila Pancasila. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.